Sedikit mengulang dari part kemarin. Pesan sistem muncul. Misi pemula selesai. Level up point bertambah 1. Deskripsi. Level up point bisa digunakan untuk meningkatkan manusia atau objek apapun. Item berbeda membutuhkan jumlah level up point yang berbeda juga. Yansen mulai berpikir karena menurut sistem apapun bisa di-upgrade. Yansen masih ingat kalau dia masih memiliki buah bekas di dalam kantongnya. Namun buah itu hancur karena tergencet saat pertarungan tadi. Tetapi itu tak masalah baginya. Bagi orang miskin, makan adalah yang nomor 1. Dan akhirnya Yansen pun mengupgrade buah rusak itu. Loh, sialan, di mana buahku? Teriak Yansen yang mendapati buahnya malah menghilang setelah di-upgrade. Namun ada yang aneh dengan pohon buah di belakangnya yang membuat Yansen langsung melihat ke belakang. Yansen terkejut melihat apa yang ada di atas pohon. Namun sebelum diberitahukan apa yang ada di atas pohon, panel sistem muncul duluan. Habisi 20 Yombi. Tugas baru, hajar Yombi. Habisi 20 Yombi. Hadiah tugas 1 poin upgrade. Deskripsi. Dalam hal poin yang dihadiahkan oleh quest, menghabisi Yombi juga akan memberikanmu experience point, dan ketika experience bar sudah penuh, Anda akan mendapatkan upgrade point. Beberapa saat kemudian, di saat malam hari, terlihat Yansen sedang tiduran di atas pohon sembari menikmati buah apel yang dia petik langsung dari pohonnya. Dia tak menyangka bahwa pohon apel itu akan berbuah sangat lebat setelah dia mengupgrade buah apel yang rusak itu. Namun sebelum Yansen melakukan misi dari sistem untuk menghabisi Yombi, dia berniat akan makan dulu hingga kenyang. Tetapi setelah kenyang makan, Yansen pun malah tertidur di atas pohon. Tak lama kemudian, Yansen terbangun dari tidurnya karena dia mendapati percikan api melewati dirinya. Saat melihat ke bawah, ternyata benar ada api di bawahnya. Namun yang membuat Yansen heran adalah dari mana datangnya api itu. Namun saat melihatnya lagi, kali ini Yansen benar-benar sadar kalau pohon tempatnya tidur sudah terbakar hebat dari bawah. Api di bawah pohon itu semakin lama semakin membesar, dan terlihat sosok dua pria yang sebelumnya. Mereka mengingatkan Yansen bahwa mereka sudah bilang agar Yansen tidak lagi muncul di tempat itu. Dan ini adalah hasil dari dirinya sendiri yang dia dapatkan dari mengabaikan peringatan keluarga Fang. Dalam hati Yansen, dia benar. Kenapa ingatanku begitu buruk? Selama keluarga Fang tetap ada, seseorang sepertiku tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Yansen pun akhirnya berdiri dengan tatapan yang menakutkan ke arah dua orang itu. Di bawah, pria yang berbaju hijau merasa aneh dengan pohon yang mereka bakar. Pohon itu tiba-tiba saja muncul di pantai dan mengeluarkan buah yang sangat banyak. Namun pria yang berbaju putih mengatakan jika mereka hanya tidak menyadarinya saja sebelumnya. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah membakarnya hingga menjadi abu beserta Yansen yang berada di atasnya. Tiba-tiba Yansen melompat ke bawah serta mengangkat pisaunya ke atas yang membuat pria berbaju putih terkejut. Dan ternyata yang diincar oleh Yansen adalah orang yang berbaju putih itu. Dengan sekali tebasan saja, tubuh pria itu langsung terbelah menjadi dua. Hal itu benar-benar mengejutkan temannya yang langsung refleks mengambil senjata yang ada di belakang celananya. Namun Yansen mengetahuinya dan langsung melompat ke arah pria itu dan langsung menyerangnya.
Ternyata gerakan Yang Seng lebih cepat dan dia berhasil menghalau senjata pria itu agar tidak mengenai dirinya. Dan pisau yang dia bawa berhasil ditancapkan pada perut pria itu. Akhirnya, dua orang itu pun tergeletak di pasir pantai karena kehilangan nyawanya. Namun ketika Yansen melihat ke atas pohon itu, dia kesal karena pohon miliknya tidak bisa diselamatkan. Dalam hati Yansen, "Keluarga Fang, terima kasih telah mengingatkanku bahwa seseorang sepertiku hanya bisa hidup dengan baik tanpamu. Hari ini kau membakar habis satu dari pohonku. Di masa depan, tentu saja aku akan membakar habis bisnis tua keluargamu itu." Beberapa saat kemudian, Yansen terlihat sedang menjalankan misinya untuk menghabisi beberapa zombie. Sistem memberitahukan bahwa saat ini Yansen telah mencapai level 3 dan telah menggunakan 2 poin upgrade. Dan masih ada 6 poin upgrade yang tersedia. Kemudian Yansen melihat hadiah item yang dia dapatkan. Dia memperoleh jaket compang-camping, celana olahraga compang-camping, dan sepatu cats compang-camping. Selain itu, Yansen juga memperoleh peluru pistol 11,43 mili. Yansen mengeluh dengan apa yang dia dapatkan. Dalam hati Yansen, "Aku sudah menghabisi zombie sejak pagi, tapi drop rate-nya sangat buruk. Tapi untungnya, aku mendapatkan beberapa poin upgrade dan bahkan sampai upgrade 2 level. Rasanya jauh lebih mudah melawan zombie normal dibandingkan ketika aku pertama kali datang ke sini." Setelah itu, Yansen mengupgrade 3 item yang baru saja dia dapatkan dan langsung dia gunakan. Yansen melihat senjatanya. Dia saat ini masih memiliki 3 poin upgrade. Dan hal terpenting selanjutnya yang akan Yansen lakukan adalah meningkatkan levelnya. Hal itu karena tidak hanya ada zombie normal saja di Apokalips ini. Ada juga violent zombie yang jauh lebih kuat. Mereka lebih sulit untuk dihabisi dan fungsi tubuh mereka jauh lebih baik daripada zombie normal. Dan sebagian kecil dari mereka bahkan memiliki kemampuan khusus. Senjata yang dimiliki oleh Yansen saat ini masih jauh dari cukup untuk bisa menghabisi violent zombie. Supaya bisa menghadapi violent zombie, Yansen pun mengupgrade senjatanya menggunakan 1 poin upgrade. Setelah di-upgrade, senjatanya menjadi Enchant Pistol dengan damage-nya bertambah 50%. Tidak berhenti sampai di situ saja. Yansen pun kembali mengupgrade senjatanya. Kali ini senjatanya menjadi Elite Pistol dengan damage yang bertambah 50, cheat rate-nya bertambah 50%, dan range-nya bertambah 50%. Sekali lagi, Yansen mengupgrade senjatanya dan kali ini menjadi Unchained Gunner Pistol dengan damage bertambah 200%, cheat rate bertambah 200%, dan range-nya bertambah 200%. Selain itu, senjatanya juga memiliki skill, yaitu skill menembak memantul. Anda dapat menggunakan pantulan untuk menembak dalam garis putus-putus. Untuk menyelesaikan upgrade berikutnya, memerlukan 4 poin peningkatan lagi. Unchained Gunner Pistol dapat ditingkatkan menjadi Legendary Jones Pistol. Dengan damage bertambah 200, cheat rate bertambah 200%, dan range-nya bertambah 200% juga. Skill menembak yang didapatkan adalah penguncian. Dapat mengunci lokasi yang dituju untuk menembak, memiliki tingkat keberhasilan 100%. Yang kedua adalah penembak kilat. Penembak dapat berteleportasi kemana saja di sepanjang jalur yang dilalui oleh pelurunya. Yansen terkejut setelah melihat senjatanya. Ternyata setelah di-upgrade, senjatanya itu sama sekali tidak berubah.
Yansen bertanya-tanya apakah harus mengeluarkan gold untuk mendapatkan skin baru. Tiba-tiba, Yansen mendengar suara di dekat dia berada saat ini. Di tempat lain, terlihat seseorang yang sedang ketakutan akan sesuatu. Dan seseorang yang berbaju tentara yang langsung menembak pria itu. Dia adalah mercenary corps keluarga Fang yang bernama Hatuo. Pria itu benar-benar dihabisi tanpa ampun oleh Hatuo. Hatuo kesal karena pria itu harus lari sehingga dia harus menggunakan pelurunya. Kemudian, seorang prajurit memanggil Hatuo dan menanyakan apa yang harus mereka lakukan dengan wanita yang sedang mereka tangkap. Terlihat seorang gadis berambut merah muda. Dia terlihat sangat ketakutan. Apalagi dia baru saja melihat pria tadi dihabisi. Kemudian Hatuo berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" "Semuanya. Kita baru saja kehilangan rekan kita sekarang. Sudah jelas kalau kita harus mengurus dirinya." Sedangkan di balik pohon, Yansen melihat apa yang dilakukan oleh para prajurit itu. Dia juga sudah bersiap dengan senjatanya. Yansen menghitung jumlah orang dan senjata apa saja yang mereka gunakan. Di sana ada 5 orang dan senjata bolt action. Selain itu juga ada 1 revolver dan rompi pertempuran biasa. Saat ini Yansen telah ada di level 3 serta sudah menambahkan enchantment level senjatanya. Namun untuk menambahkan kekuatannya, Yansen ingin memiliki upper hand juga sekarang. Sedangkan Hatuo saat ini belum menyadari kedatangan Yansen. Dia berniat akan mengunboxing gadis berambut merah muda itu. Gadis itu menangis sembari memegang bajunya agar dia dilepaskan oleh orang itu. Dengan wajah mesumnya, Hatuo mengulurkan tangannya sembari berkata kalau dia sudah lama sekali tidak melakukannya sejak dia terakhir kali bertemu dengan wanita cantik. Namun saat tangan Hatuo hampir mencapai baju gadis itu, kepalanya tertembus oleh sebuah peluru yang langsung mengejutkan prajurit lainnya dan langsung melihat ke arah suara tembakan itu berasal. Dan tepat sekali, tembakan itu dilakukan oleh Yansen. Sebelum prajurit itu bereaksi, Yansen langsung menembak prajurit yang tersisa dan tepat mengenai kepalanya dan satunya mengenai rompi anti pelurunya. Setelahnya, Yansen mendekat dan menembak kepala prajurit yang belum mati untuk segera mengirimnya ke alam lain. Setelah selesai dengan prajurit itu, Yansen mendekati gadis itu dan mengulurkan tangannya yang membuat gadis itu kebingungan. Gadis itu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Yansen. Namun akhirnya gadis itu terlihat pasrah jika Yansen akan melakukan apapun padanya karena Yansen telah menyelamatkan dirinya. Apalagi menurut gadis itu, Yansen cukup tampan juga. Pesan sistem muncul memberitahukan jika misi penyelamatan korban dengan hadiah 2 status poin belum selesai. Dalam hati Yansen, "Hah? Ini tidak masuk akal. Sudah jelas aku menghabisi semua pasukan keluarga Fang. Aku bahkan sudah yakin mereka semua mati. Tapi kenapa questnya belum selesai?" Namun saat Yansen sudah menyadari sesuatu, gadis itu menunjuk ke belakang Yansen dengan tubuh gemetaran dan wajahnya pucat karena ketakutan. Yansen pun mendengar jika ada seseorang yang tertawa di belakangnya. Dan ternyata benar, Hatuo masih hidup dan dia berubah menjadi seperti monster. Hatuo baru tahu rasanya terkena tembakan di kepalanya dan rasanya sangat nikmat. Hatuo mengatakan jika dia sangat ceroboh sehingga manusia biasa bisa menyergap mereka dan berhasil menembak kepalanya. Dan selanjutnya dia akan menghabisi Yansen.
Hatuo tertawa keras, merasa kalau dia sekarang sangatlah kuat. Dia menanyakan apakah mereka takut sekarang, padahal dia belum menunjukkan seluruh kekuatannya. Setelah terus memandangi wajah orang itu, si gadis pink mulai mual dan langsung muntah-muntah. Menurutnya, orang itu tidaklah menakutkan, melainkan sangat menjijikkan. Namun, Hatuo tak memperdulikan apa yang gadis itu ucapkan. Dia langsung melompat dan menghilang dari hadapan Yansheng. Dan dalam waktu sekejap, tangan Hatuo sudah ada di depan wajah Yansheng. Pukulan Hatuo itu bahkan sampai menghancurkan bis yang ada di sana. Dan dengan sombongnya, dia mengatakan jika manusia hanyalah seperti kertas kecil baginya. Selanjutnya, Hatuo mengarahkan tangan kirinya ke arah gadis itu. Namun tangannya tidak bisa menggapainya karena tangannya terjepit. Dia kesal karena bus itu benar-benar sangat mengganggu. Setelah melihat apa yang terjadi, Hatuo sangat terkejut saat mengetahui bahwa ternyata pukulannya tadi berhasil diblokir oleh Yansheng hanya dengan tangan kirinya saja. Dia benar-benar tak percaya bahwa Yansheng bisa melakukannya. Setelah itu, Yansheng mulai bergerak menendang tubuh Hatuo dengan tanpa melepaskan tangannya. Dan setelah dilepaskan, tubuh Hatuo terlempar jauh hingga membentur ke arah pohon dengan keras. Tentu saja serangan itu tidak akan bisa langsung menghabisi monster itu. Hatuo terkejut, bagaimana mungkin seorang manusia biasa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dia menduga kalau Yansheng adalah zombie soldier. Tapi Yansheng tidak terasa seperti zombie. Tiba-tiba Yansheng menghilang yang membuat Hatuo kebingungan. Bahkan gadis itu juga baru sadar kalau Yansheng telah menghilang dari sampingnya. Gadis itu memberikan isyarat kepada Hatuo kalau dia juga tidak mengetahuinya. Tiba-tiba tanpa disadari oleh Hatuo, sebuah senjata sudah ditodongkan di kepalanya. Dan itu adalah Yansheng. Aku akan bertanya sekali saja, apa sebenarnya yang dimaksud dengan zombie soldier itu? Ucap Yansheng menanyakan itu kepada Hatuo karena dia adalah pemimpin pasukan dari keluarga Fang. Apakah Yansheng akan berhasil mengalahkan zombie itu? Dan apakah dia akan mendapatkan jawabannya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.